Tepat tadi malam, AFC langsung ambil keputusan cabut lisensi wasit kontroversial yang anulir gol Andrew Jung dan dilarang memimpin pertandingan sepak bola seumur hidup. Jadi tuntutanku, usai Andrew Jung bocorkan hal ini, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Bobotoh dibuat geram dan marah besar. Manajemen Persib Bandung langsung ambil keputusan cepat coret Ramon Tangke dari skuad Maung Bandung dan diperbolehkan PT LIB dan AFC untuk tebus kontrak Wilson Odober, winger potensial kelas Eropa dari Liga Inggris. Jadi tuntutanku usai statistiknya sangat istimewa. Simak video sampai selesai. Mantap! Alhamdulillah, ini baru jos. Begini pernyataan jujur Boyan Hodak usai raih kemenangan sensasional tadi malam. Bahkan, ia bongkar juga rahasia kemenangan. Wah, apa nih? Saksikan semuanya di sini. Hahaha, Jakmania Persija langsung dibuat sungkem dan sujud syukur ke Persib Bandung. Gara-gara kemenangan tadi malam, Liga Indonesia mendadak untung besar. Wah, apa ya hadiah besar tersebut? Simak fakta lengkapnya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Bobotoh benar-benar luar biasa. Dua pemain ini langsung kena sasaran kritik keras karena tampil melempem di laga semalam. Wah, kira-kira siapa dua orang tersebut? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Tepat tadi malam, AFC langsung ambil keputusan cabut lisensi wasit kontroversial yang anulir gol Andrew Jung dan dilarang memimpin pertandingan sepak bola seumur hidup. Jadi tuntutanku, usai Andrew Jung bocorkan hal ini, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usai mencatatkan namanya di papan skor dalam laga penting melawan Bangkok United di ajang Grup G AFC Champions League 2 ACL2 2025-2026 Rabu 1 Oktober 2025 di Stadion Pathum Thani, Thailand. Gol yang dicetak pemain asal Prancis ini tercipta di menit ke-42 hasil dari kerjasama apik dengan William Barros Pereira yang mengirimkan umpan matang ke arah Jong. Tak membuang kesempatan, Jong langsung menyarangkan bola ke gawang lawan lewat sontekannya yang tajam dan presisi. Sementara itu, Barros sendiri menggandakan kemenangan Persib lewat golnya di menit ke-71 mengunci kemenangan 2-0 atas tuan rumah. Namun, menariknya, Andrew Jung menegaskan bahwa gol tersebut bukan hanya buah dari kerja kerasnya sendiri. Menurutnya, kekompakan tim menjadi faktor kunci di balik keberhasilannya kali ini. Ini satu hal yang bagus. Saya senang bisa berkontribusi dan mencetak gol di pertandingan ini, ujar Jung dalam sesi konferensi pers usai laga. Meski begitu, perasaan puasnya sedikit terganggu. Jung ternyata nyaris mencetak brace pertamanya untuk Persib. Namun sayangnya, gol keduanya dianulir wasit karena dianggap offside. Namun, saya kurang senang karena gol kedua harus dianulir. Saya pikir itu tidak berada dalam posisi offside, tambahnya dengan nada kecewa. Wah, kalau menurut kamu, apakah keputusan wasit sudah tepat atau seharusnya gol kedua Jung tetap sah? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bobotoh dibuat geram dan marah besar. Manajemen Persib Bandung langsung ambil keputusan cepat coret Ramon Tangke dari skuad Maung Bandung dan diperbolehkan PT LIB dan AFC untuk tebus kontrak Wilson Odober, winger potensial kelas Eropa dari Liga Inggris. Jadi tuntutanku usai statistiknya sangat istimewa. Simak video sampai selesai.
Tangke dinilai membuang peluang emas yang seharusnya bisa menjadi gol, dan hal ini memunculkan spekulasi bahwa Persib perlu mencari alternatif untuk menggantikan peran sang penyerang. Salah satu nama yang kini mencuat sebagai kandidat pengganti adalah Wilson Odobert, pemain muda asal Prancis yang tengah bersinar di Eropa. Wilson Odobert yang bermain untuk Spurs di Liga Inggris menunjukkan statistik yang sangat mengesankan musim ini. Pemain berusia 20 tahun ini telah mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist dalam 8 pertandingan yang ia jalani. Odobert bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi juga seorang pencipta peluang. Dengan rata-rata 1,5 tembakan tepat sasaran per pertandingan, ia menunjukkan ketajaman dalam menyelesaikan peluang yang ada. Odobert memiliki kemampuan untuk bergerak leluasa di sepanjang lini serang, baik sebagai penyerang maupun pemain sayap. Ia dikenal dengan kecepatan dan teknik dribbling yang luar biasa, serta kemampuannya untuk menciptakan peluang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk rekan setimnya. Performa impresif Odobert ini menjadi bukti bahwa ia memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan Persib, terutama untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh Tangke di lini depan. Jika melihat statistik, perbandingan antara Ramon Tangke dan Wilson Odobert menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam hal jumlah gol, Odobert unggul jauh dengan 5 golnya, sementara Tangke belum mencetak gol. Begitu juga dalam hal kontribusi assist, Odobert yang lebih sering menciptakan peluang memiliki 4 assist, sedangkan Tangke belum memberikan kontribusi dalam hal ini. Dari segi efisiensi tembakan, Odobert juga lebih unggul dengan rata-rata 1,5 tembakan tepat sasaran per pertandingan dibandingkan Tangke yang hanya mencatatkan 0,7 tembakan tepat sasaran. Selain itu, Odobert lebih produktif dalam menciptakan peluang dengan rata-rata 2,5 peluang per pertandingan, jauh lebih tinggi dibandingkan Tangke yang hanya menciptakan 1,2 peluang. Jika Persib ingin kembali ke jalur kemenangan dan bersaing di papan atas, mendatangkan Wilson Odobert bisa menjadi langkah tepat. Pemain muda ini memiliki potensi besar untuk membawa Persib kembali ke performa terbaik mereka. Gimana? Setuju kan kalian? Tulis di kolom komentar ya guys. Mantap! Alhamdulillah, ini baru jos. Begini pernyataan jujur Boyan Hodak usai raih kemenangan sensasional tadi malam. Bahkan, ia bongkar juga rahasia kemenangan. Wah, apa nih? Saksikan semuanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, akhirnya membuka rahasia di balik kesuksesan timnya meraih kemenangan 2-0 atas Bangkok United dalam laga kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang digelar di Stadion Pathum Thani, Thailand pada Rabu 1 Oktober 2025. Pada pertandingan yang penuh strategi ini, Andrew Jung mencetak gol pertama Persib di menit ke-42, disusul dengan gol William Barros yang memastikan kemenangan di menit ke-71. Boyan merasa hasil ini sesuai dengan apa yang diharapkannya, mengingat dia telah mengamati jadwal padat yang dijalani Bangkok United sebelum laga ini. Setelah kami menonton laga-laga terakhir mereka, terlihat jelas bahwa di babak kedua kondisi fisik mereka menurun. Itu yang kami tunggu dengan sabar, membaca peluang kami lalu memanfaatkannya untuk menyerang dan mencetak gol, ujar Boyan setelah pertandingan. Namun, ada sedikit rasa kecewa yang menggelayuti Boyan. Pelatih asal Kroasia ini merasa gol kedua Andrew Jung seharusnya sah, tetapi sayangnya dianulir oleh wasit. Harusnya ada 1 gol lagi. Saya sedikit kecewa karena dari bangku cadangan terlihat seperti sah, tapi dianulir, tambah Boyan. Meski begitu, Boyan tetap mengapresiasi permainan para pemainnya. Kemenangan ini tak hanya mengamankan 3 poin pertama di ACL 2 2025-2026, tetapi juga memberikan rasa percaya diri lebih bagi tim.
Sekarang, kami bisa punya waktu istirahat yang baik. Setelah jeda FIFA Matchday, saya rasa tim akan lebih baik karena perlahan para pemain mulai saling memahami. Itu penting untuk masa depan, imbuhnya. Nah, menurut kamu, seharusnya gol kedua Jung sah atau memang keputusan wasit sudah tepat? Atau ada faktor lain yang membuat Persib tampil begitu cemerlang? Ayo share pendapatmu di kolom komentar. Hahaha, Jakmania Persija langsung dibuat sungkem dan sujud syukur ke Persib Bandung. Gara-gara kemenangan tadi malam, Liga Indonesia mendadak untung besar. Wah, apa ya hadiah besar tersebut? Simak fakta lengkapnya di sini. Kemenangan 2-0 yang diraih Persib Bandung atas Bangkok United di laga kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 bukan hanya membawa kebanggaan bagi klub Maung Bandung, tetapi juga memberi dampak luar biasa bagi posisi Liga Indonesia di kancah Asia. Bertanding di BG Stadium, Thailand pada Rabu 1 Oktober 2025, Persib mencatatkan kemenangan perdana yang meyakinkan dalam kampanye ACL kali ini. Hasil ini pun langsung memberikan dampak positif pada koefisien AFC yang mengangkat peringkat Liga Indonesia secara signifikan di kawasan Asia. Berkat semangat juang yang tinggi, Persib berhasil menumbangkan Bangkok United setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Lion City Sailors di matchday pertama. Kini, dengan tambahan 3 poin, Persib mengaleksi 4 angka dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup G ACL 2 2025-2026, hanya kalah selisih gol dari Lion City Sailors yang memuncaki grup. Namun, lebih dari sekadar hasil pertandingan, kemenangan ini juga menyumbang poin penting bagi ranking koefisien AFC untuk Liga Indonesia atau yang dikenal dengan Super League. Berdasarkan data dari akun Footy Rankings, keberhasilan Persib mengalahkan raksasa Thailand tersebut membantu Liga Indonesia melesat ke peringkat ke-10 wilayah timur dengan total poin 19.549, melewati Kamboja yang berada di bawahnya dengan 19.350 poin. Kenaikan peringkat ini tentu saja disambut gembira, mengingat betapa pentingnya pergeseran tersebut bagi kuota partisipasi klub-klub Indonesia di kompetisi antar klub Asia di masa depan. Dengan menempati posisi ke-10 wilayah timur, Liga Indonesia kini masuk ke zona slot langsung ACL 2, yang berarti klub-klub Indonesia berpeluang mendapatkan 2 jatah otomatis ke fase grup ACL 2. Dengan hasil ini, Indonesia naik melampaui Kamboja di peringkat wilayah timur. Mereka kini berada di peringkat ke-10, naik ke zona slot langsung ACL 2. Cuit akun X atau Twitter @FootyRankings yang dikutip pada Kamis 2 Oktober 2025. Posisi ke-10 ini sangat krusial karena membuka potensi bagi Indonesia untuk mendapat 2 jatah otomatis ke fase grup ACL 2. Ini membuktikan betapa besar pengaruh performa klub-klub Indonesia di level internasional untuk meningkatkan reputasi dan kuota liga di Asia. Meskipun Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura di peringkat 15, 28.727 poin, setidaknya Liga Indonesia berhasil menjaga jarak dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana menurut kamu? Apakah kemenangan Persib kali ini cukup mengangkat reputasi Indonesia di Asia? Dan seberapa pentingkah posisi ini untuk masa depan sepak bola Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru super top Marco Top. Bobotoh benar-benar luar biasa. 2 pemain ini langsung kena sasaran kritik keras karena tampil melempem di laga semalam. Wah, kira-kira siapa 2 orang tersebut? Temukan jawaban lengkapnya di sini.
Meski Persib Bandung berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Bangkok United di Matchday 2 Grup G AFC Champions League 2 ACL 2 musim 2025-26, ada beberapa catatan yang disoroti oleh Bobotoh, terutama terkait dengan penampilan Ramon Tangke dan Sadil Ramdhani. Keduanya masuk menggantikan Andrew Jung dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-72 dalam laga yang berlangsung di Stadion Pathum Thani, Thailand pada Rabu malam 1 Oktober 2025. Pergantian ini terjadi setelah William Barros Pereira menggandakan keunggulan Persib menjadi 2-0 di menit ke-71 dan William Marsilio juga masuk menggantikan Adam Alis. Namun meskipun beberapa pemain tampil cukup baik, penampilan Sadil dan Ramon tak luput dari kritik. Sadil Ramdhani misalnya membuat sebuah blunder di menit 79 saat ia mencoba memberikan umpan backheel kepada William Marsilio. Sayangnya bola umpan tersebut terlalu lemah dan bisa direbut oleh pemain Bangkok United yang hampir saja menciptakan ancaman besar terhadap pertahanan Persib. Beruntung situasi itu bisa segera dinetralisir. Sementara itu, Ramon Tangke yang masuk dengan harapan bisa memberikan dampak positif malah kembali tampil mengecewakan. Ia mendapatkan peluang emas di menit 77 untuk mencetak gol, namun justru gagal memaksimalkan kesempatan tersebut. Dengan posisi kiper Bangkok United, Patiwat Khamai yang sudah maju, Ramon seharusnya bisa melambungkan bola dengan lebih presisi. Sayangnya, tendangannya yang rendah melebar dari sasaran. Performa keduanya langsung memantik kritik tajam dari para bobotoh di media sosial, terutama di kolom komentar postingan akun Instagram @persib. Salah satu bobotoh menulis, "Si Ramon kudu dipandian di pamijahan ieu mah," @mnaufalf. Ada juga yang lebih tegas mengkritik, @Ramon_Tangke98, @Sadil Ramdhani, "Get out from our club man, you don't deserve this badge," @Sisi Lain Markex. Meski begitu, ada juga yang memberikan pujian kepada William Marsilio yang meski hanya tampil sebentar, hampir saja mencetak gol di menit 86 dengan tendangan placing yang berhasil ditepis oleh kiper Bangkok United. Bagaimana menurut kamu? Apakah kritik terhadap performa Sadil dan Ramon sudah adil atau kamu merasa mereka pantas mendapatkan kesempatan lebih? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.